Assalamualaikum, hai semuanya, kita bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Dava, bocah dari Bojonegoro, Indonesia, kuasai sains dan teknologi di usianya 9 tahun, kelas 3 SD. Banyak sekali gitu ya, anak-anak anak-anak kecil gitu ya dari Indonesia ini yang dia punya dia punya kepintarannya, jeniusnya itu. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Fungsinya buat apa? Menghantarkan panas lebih baik karena permukaan CPU dan ini nggak pernah rata. Wish. Pasti tetap akan bergelombang walaupun gelombangnya tingkat atom. Apa ini? Kamu dapat servisan? Punya siapa? Apa? Ini di bawah aku kasih 2 buah penyangga, yaitu tusuk sate dan kaldu. Ini dinamonya itu menggunakan dinamo yang aku beli kemarin di sekolahnya adik. Kita pola berulang yang tak terbatas. Itu kan ada yang sangat super duper tipis yang meniru pembuluh darah jantung. Geometri. Geometri itu adalah bagian dari matematika. Dan geometri itu tentang bentuk. Jadi matematika itu sebenarnya bentuk, bukan angka. Bocah 9 tahun di Jatim, Indonesia ini gemparkan dunia sains global. Siapa sangka, dari kesederhanaan Bojonegoro, Jawa Timur, lahir sebuah berlian muda yang kecerdasannya membuat banyak orang tertegun. Dava, bocah 9 tahun yang masih duduk di kelas 3 SD, mendadak viral setelah kemampuannya di bidang sains dan teknologi mencuri perhatian publik. Dengan gaya santai namun penuh keyakinan, ia mampu mengupas berbagai komponen elektronik secara rinci, mulai dari nama, fungsi, cara kerja, hingga merangkainya menjadi sebuah sistem utuh. Penjelasannya logis, runtut, dan mudah dipahami, layaknya seorang ahli berpengalaman. Itu sebenarnya bukan bintik-bintik, itu emas. Masa emas? Kak. Ini buktinya nih, warna kuning-kuning emas. Bukannya kuningan toh itu? Bukan, ini emas kuning. Kuningan kan pasti tetap bakal teroksidasi, lama-lama kan berubah warna. Tapi ini udah dari ribuan, puluhan tahun yang lalu, tetap gak teroksidasi, itu masih bagus. Oh, makanya kenapa pembuat kayak profesor itu membuat ini dari logam emas itu karena dia nggak gampang teroksidasi sama gitu dapat menghantarkan listrik juga. Oh. Jadi kita bisa sama dia juga bisa disolder. Lah ya enggak, masih dalamnya ini isinya apa sih Isinya sebenarnya? ini sangat banyak transistor, dan transistor chip semikonduktor itu akan dihubungkan melalui wire bonding. Itu adalah kawat emas super tipis yang dilewatkan ke beberapa jalur sampai sebanyak ini. Oh, saya tahu. Ayah loh, Hebat. ayah tuh sampai sekarang itu masih bingung. Cuma ini kecil gini loh, buatnya pakai apa? Super. Pakai cahaya khusus, ultraviolet bertenaga kuat. Jadi dia akan disinari, lalu itu akan melewati cetakan waffle, dan habis itu dia akan menjadi waffle silikon yang sempurna. Bukan waffle makanan, tapi waffle chip silikon. Sudah Coba, terbentuk, ayah terus boleh ditumpuk nggak? melapis-lapis. Lihat coba. Dan Telkom IT ini. Jam ya? Berarti ini dari emas kata Mas Dava. Coba kalau Makanya yang di HP bekas juga ada emas ya. oh coba ayah tak tanya ya. Kalau ada yang tahu ini bener dari emas beneran apa enggak gitu loh. Tolong komen ya. Ini kalau bener dari emas kan lumayan bisa dilebur. Ya enggak Mas Dava? Iki mbok kayak opol apa ini? Termapasta, termapais. Fungsinya buat apa? Menghantarkan panas lebih baik karena permukaan CPU dan ini nggak pernah rata. Pasti tetap akan bergelombang walaupun gelombangnya tingkat atom, itu bisa langsung menghancurkan penghantaran panasnya. Oh, makanya dikasih itu biar bisa sempurna gitu dah. Biar bisa rata. Sama bahannya juga tidak menggatalkan listrik dan bisa menghantarkan panas dengan sangat-sangat baik. Termapet juga begitu. Tak hanya unggul di dunia elektronika, Dava juga menunjukkan pemahaman mendalam tentang fenomena alam.
Ia mampu menjelaskan proses terbentuknya gunung berapi, pergerakan lempeng bumi, hingga berbagai gejala alam lainnya dengan cara yang ilmiah dan mengesankan. Kemampuan ini ia pelajari secara otodidak, didorong oleh rasa ingin tahu yang tinggi di berbagai bidang seperti fisika, kimia, biologi, hingga otomotif. Sang ayah, Andik Sujianto, mengaku bangga sekaligus menghadapi tantangan tersendiri. Dia ya melihat di berita itu ditemukan fosil laut yang berada di puncak Gunung Everest, dan di berita tersebut mengatakan bahwa itu bukti puncak tertinggi Everest dulunya pernah menjadi dasar lautan. Kalau menurut teorimu gimana? Itu betul. Kok bisa? Apa alasanmu? Karena gunung itu terbentuknya ini misalnya ada dua buah lempeng bumi ya yang saling bertabrakan, dan beberapa lempeng bumi kalau miring sedikit saja ke atas, maka dia akan langsung terus ke atas. Dan itu makanya di beberapa pertemuan antar lempeng, kayak ini misal lempeng yang bertabrakan seperti ini, pas kemungkinan besar terbentuk gunung. Berarti proses terbentuknya gunung itu seperti itu. Makanya gunung itu sebenarnya di tengahnya itu terbelah loh. Gunung tengahnya apa ya? Terbelah. Kok terbelah? Terbelah karena kan ini pasti di tengah-tengahnya ada celah kecil. Oh. Dan makanya gunung itu bisa meledak terus. Gunung berapi itu karena nyambung langsung ke bagian mantel bumi. Bagian apa? Mantel bumi, satu di bawah kelak bumi. Kalau kita salah ini. Oh. Tapi malah ke bumi itu full lava semua. Misalnya lempeng bumi ya, tiba Oh, jadi seperti itu. Dari terbalik. Ayah kok bawa sampel daun ini, kamu mau coba menerangkan kepada ayah soal apa coba? Ini adalah potongan kecil daun, dan kalau dilihat di situ itu ada pola berulang. Oh, di sini nggak kelihatan, Mas. Sini loh. Itu ada pola berulang yang tak terbatas. Itu kan ada selat super duper tipis yang meniru pembuluh darah jantung. Dan dia menyalurkan nutrisi ke setiap bagian dari tanaman. Ini masuk pola ini sama dengan yang di jantung atau paru-paru? Sama, karena alam itu bersifat acak. Dan walaupun tetap ada pola berulang, tapi tidak akan pernah sama. Tidak ada pola yang sama. Kecuali satu jenis fraktal. Kecuali fraktal. Fraktal itu selalu sama. Kayak ini kan ada cabangan, di dalamnya ada pola cabangan lagi, dan dalamnya ada cabangan lagi, dan seterusnya sampai sekecil sampai batasnya. Maksudnya pola itu akan berulang terus menerus sampai tak terbatas gitu. Itu. Sampai ukuran atom. Oh, itu yang dimaksud dengan pola apa tadi, fraktal. Terus sebenarnya pola itu pola apa sih, yang bersifat apa tuh? Itu pola yang terbentuk kayak misal kita punya 3 segitiga. Kita punya segitiga dari 3 titik. Lalu di segitiga itu kita tulis angka 12 di titik A, B, C 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di titik kita pilih titik awal di pola acak, bisa di tengah-tengahnya ini ya. Terus kita gocok dadu, dan kalau kita mendapatkan pola sekitar angka 6, berarti kita harus menggambar setengahnya dari pola yang ada angka 6 tadi. Dan kita harus ulangi proses itu ribuan kali, dan kita akan mendapatkan bentuk segitiga yang berulang. Oh, berarti sebenarnya semua yang terjadi di alam semesta ini bukan apa namanya, bukan acak ya, tapi terstruktur sebenarnya seperti itu. Mas, ada polanya gitu dah. Dan matematika itu sebenarnya bukan angka, lah, tapi terus bentuk. Kok bisa? Karena kita menggunakan angka untuk mengukur bentuk. Kayak misal 1 mm, 2 mm itu kan hubungannya sama bentuk. Oh, tapi iya. itu juga pakai nilai matematika. Berarti matematika tuh aslinya bentuk. Dan apa sih itu namanya, pola-pola apa sih itu namanya, geometri. Geometri itu adalah bagian dari matematika. Dan geometri itu tentang bentuk. Jadi matematika itu sebenarnya bentuk, bukan angka.
Kok ayah baru dapat informasi ini baru sekarang sih mas? Aduh sakit-sakit. Sakit. Kamu sarapan? Kumat lagi. Oh iya sudah dulu. Oke guys, itulah dia videonya ini. Jadi calon-calon ilmuwan hebat dari Indonesia ini ya, ini Dava gitu ya, berumur 9 tahun, kelas 3 SD, mampu menjelaskan dengan begitu baik sekali. Teorinya, penjelasannya pun begitu ini gitu ya, begitu jelas sekali. Sains dan teknologi semua dikuasai gitu, belajar secara otodidak juga gitu ya, kimia, biologi, fisik gitu kan. Memang hebat ini anak, calon-calon ilmuwan hebat ini dari Indonesia guys. Oke, so terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.